Kalau saya berkata, ini komplek apa ini namanya? Bumi Kirana. Kalau saya berkata komplek Bumi Kirana ini pernah tidak ada, percaya nggak? Ini adanya tahun berapa? 2012. Pasti ada yang mengadakan. Atau tiba-tiba ada? Ada yang mengadakan. Siapa itu? Ya, developer, pemborong, atau sebut apalah. Termasuk apa yang menjadi nama Bumi Kirana ini pasti ada ide dari seseorang. Atau tiba-tiba ada nama itu? Pasti ada ide. Ada rembukan namanya apa nih kira-kira nih? Pasti ada satu rencana. Kalau kita melihat usia bumi ini sudah sangat tua. Dan kalau kita melihat umur kita, ya nggak ada yang nyampe, saya kira di sini yang 70 ada. Belum ya, belum. Bapak berapa Pak usia? 67 tuh, 67. Ya. Berarti relatif masih sebentar kalau dibanding dengan usia bumi ini. Bahkan sangat sedikit kalau melihat usia bumi yang sudah jutaan tahun yang lalu. Nah, dan memang tadinya pun bumi ini tidak ada, menjadi ada. Nah, pasti ada yang mengadakan. Karena logika kita sulit menangkap kalau sesuatu itu tiba-tiba ada. Sulit sekali. Kopi ini tiba-tiba ada, gak mungkin. Terus sepeda ini tiba-tiba aja gini, begitu kesini udah ada ini, gak mungkin. Pasti ada orangnya atau pihak yang membuat sepeda ini berada di sini. Termasuk kita manusia. Manusia itu melalui satu waktu dan pada masa kebelakang kita semua tidak ada, sehingga menjadi ada. Dan yang mengadakan itu adalah Allah. Nah, salah satu jasa seorang ulama yang bernama Imam Asy'ari, beliau berjasa menemukan satu konsep dalam tauhid, sifat Allah wujud. Wujud ini nggak ada di Quran. Tidak ada sifat Allah wujud di Quran, tapi ini sangat diterima oleh akal sehat. Sebelum Allah bicara maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maha gagah, maha kuat, wujudnya harus ada. Nah, adanya bumi alam semesta dan kita ini sebagai bukti adanya yang maha ada. Karena tidak mungkin adanya kita kalau tidak ada yang mengadakan, dan adanya kita hanya sementara waktu dan pasti kembali tidak ada. Seperti orang tua kita, saudara kita yang kita lihat tadinya ada menjadi tidak ada dengan satu proses mati, kematian. Nah, bumi ini oleh Allah diciptakan, dan kita salah satu makhluk yang disebut oleh Al-Quran. Setidaknya ada 4 nama yang salah satu dengan yang lainnya saling terkait. Ketika ada satu unsur yang hilang, maka orang itu atau manusia tidak akan menjadi makhluk yang ideal. Nah, ini tema kita malam ini. Jadi makhluk itu apa tuh? Yang diadakan, tapi akan kembali tidak ada. Bahkan kata Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa'ahyakum. Sebetulnya kita ini mati. Jadi hidupnya kita dihidupkan oleh zat yang maha hidup, adanya kita diadakan oleh zat yang maha ada. Maka hidup kita ini bukan punya kita. Ini Al-Haya, maha hidup. Si hidup ini sering kita mendengar istilah nyawa. Kenapa kita hidup? Karena kita bernyawa. Tugas manusia sebetulnya simpel sekali. Si nyawa ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ruh, yang kedua jiwa. Nah, nyawa ini perpaduan antara ruh dan jiwa. Ketika ruh dan jiwa diambil, maka manusia disebut mati. Kita lihat ruh, panas, nafas, gerak, tumbuh. Jiwa, pendengaran, penglihatan, hati, dan akal.
Nah, ini perangkatnya. Kata Al-Quran dalam surah Al-Zumar ayat 42, kalau kamu ingin melihat tanda-tanda kuasa Allah, lihatlah orang yang tidur. Allah menggenggam jiwa orang yang tidur sebelum matinya. Allah yang menggenggam jiwa manusia setelah matinya. Ketika orang tidur, jiwa tidak ada, ruh ada. Maka tanda ruhnya ada, panas. Bahkan si panas ini melahirkan keringat. Dan panas yang menghasilkan keringat bukan kita yang mengendalikan. Betul tidak? Pernah Anda merasa keringat? Di perutan gitu. Gak bisa. Allah itu. Termasuk nafas. Orang yang tidur, nafas. Dan nafas bukan kita yang mengendalikan. Kecuali kalau Anda mau dalam konteks olahraga, mungkin itu pun hanya beberapa saat. Tahan nafas, keluarkan. Dalam senam, dalam aerobik, dalam apalah istilahnya. Termasuk gerak dalam konteks detak jantung, detak denutan otak, dan seterusnya, darah, itu oleh Allah. Dan pertumbuhan kita, itu dalam genggaman Allah. Kalau dalam aspek ruh ini kita mau mengendalikan sendiri, maka Anda dan kita semua tidak bisa beraktivitas yang lain. Kendalikan saja dulu nafas saja. Coba bisa istiqomah per 3 detik terus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anda nggak mungkin bisa bekerja. Allah itu sudah diperingan kita sebetulnya. Maka kata Al-Quran, ayah sabu alam ya rohu ahad. Tidakkah kamu menduga bahwa di atasmu ada yang mengendalikan hidupmu? Kita hidup bukan kemauan kita, nanti mati pun bukan kemauan kita. Bahkan sejatinya manusia nggak mau mati. Saya punya saudara sudah tua, nggak bisa jalan, lumpuh. Sudah tua, hampir 90. Tapi mati nggak mau. Ma ngeskolot. Sudah punya cicitnya pun udah nikah lagi. Itu. Nikmat dunia sudah dirasakan. Mautnya anjingnya, betah kene. Yang sudah sakit-sakitan saja betah, apalagi kita yang masih sehat segar bugar. Tapi terbukti nyawa bukan kita yang menggenggam. Itu dalam wilayah Allah. Nah, kita hanya diberikan oleh Allah kekuasaan mengurus jiwa. Si jiwa inilah yang dalam kuasa kita dan kita bebas. Mau menyucikan silahkan. Mau mengotorinya silahkan. Mau Anda kembangkan silahkan. Mau Anda rusak silahkan. Tapi harus bertanggung jawab. Karena ini milik Allah, adanya di kita sebagai amanat. Sehingga ketika orang tidur, jiwanya nggak ada. Nggak percaya, orang tidur ajak ngobrol. Nyambung nggak? Isuk mancing moal. Rek mancing isuk teh moal. Kumaha diajak ngobrol teh lain nema. Pendengaran tidak berfungsi. Penglihatan juga sama. Bahkan akalnya tidak bisa berpikir karena jiwanya tidak ada. Maka Al-Quran sering berkata, qad aflaha man tazakka wa qad khoba man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan rugilah siapa yang mengotorinya. Berarti orang yang jiwanya kotor, penglihatan dan pendengarannya cenderung negatif. Senangnya melihat hal-hal yang berdosa. Diperdengarkan ilmu kepadanya, dia tidak akan tahan. Tapi lamun diperdengarkan TikTok dan dangdut, dia sanggup berjam-jam. Diperlihatkan game, diperlihatkan main bola, dia sanggup dengan riang gembira. Diperdengarkan ayat-ayat Allah, tidak tahan. Itu gejala jiwanya kotor. Telinganya tidak berfungsi dengan baik, matanya tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak dapat menangkap isyarat-isyarat Allah, apa yang sering disebut dengan ayat-ayat Allah.
Sehingga kata Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-fuad, hati dan akal akan dimintai pertanggungan jawab. Tangan dan kaki hanya mengikuti instruksi dari hati. Maka kata Nabi, al-qalbun malik, ini adalah raja dalam diri kita. Hati itu raja. Kalau bicara raja, ada yang adil, ada yang zolim. Kalau rajanya zolim, pasti rakyatnya, prajuritnya disuruh zolim. Sebut saja Fir'aun. Fir'aun itu raja yang zolim, pasti prajuritnya disuruh menjolimi, merampas, itu menegakkan kebatilan, karena rajanya zolim. Tapi kalau rajanya adil, prajuritnya pasti adil. Nah, saya yakin dari wajah-wajah hadirin, hatinya raja yang adil semua ini. Ya mudah-mudahan lah, ya. Mudah-mudahan. RW-nya lah khususnya. Nah. Gampang kan cuma ngurus ini? Gampang sebetulnya. Prakteknya memang nggak mudah. Cuma kalau disebut ya gampang. Cuma ngurus ini kok kita. Tidak ada di Quran tangan akan dimintai pertanggungan jawab. Tangan cuma ngomong. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari tangan akan bicara, kaki bersaksi atas apa yang mereka kerjakan, dan itu pasti sesuai dengan instruksi hati. Karena kalau hati melarang, kaki otomatis berat. Otomatis itu. Tapi kalau hati menyuruh, kaki otomatis ringan. Pergi kamu. Secara akal, ini bagus, ini wajib, ini baik, lakukan. Pasti akan ringan. Tapi kalau hati dan akal tidak sepakat, dipaksa pun pasti akan berat. Walaupun itu kebaikan, pasti berat. Begitu, karena di kondisinya seperti ini. Nah, si akal ini harus dipenuhi dengan ilmu. Hati diisi dengan iman. Nah, kalau akalnya diisi oleh ilmu yang tidak baik, maka pasti orang itu akan cenderung kepada keburukan. Puncaknya seperti yang kita lihat, dia berani membunuh, padahal itu dosa besar. Dia berani mengambil hak rakyat, padahal itu dosa besar. Tidak berpikir panjang bahwa perbuatannya itu akan membuat dia sengsara dunia dan akhirat. Termasuk hatinya harus dipenuhi dengan cahaya iman. Maka kalau ilmunya baik dan benar, hatinya penuh dengan iman, pasti orang itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji. Tapi walau sebaliknya, pasti sebaliknya juga hasilnya. Nah, sehingga dengan akal kita dapat ilmu, Allah kasihlah petunjuk Al-Quran. Nah, si petunjuk Al-Quran ini, kalau kita melihat fakta dalam kehidupan kita, masih sulit orang menerima hatinya bahwa Al-Quran ini adalah untuk kita, untuk saya. Masih sulit itu. Sehingga pesan-pesannya seolah-olah bukan untuk kita. Contoh nih misalkan nih, kalau Anda buka HP punya Anda, tiba-tiba ada orang WA ngomong kasar, ngaruh gak ke jiwa? Ngaruh gak itu? Ngaruh, karena ini pesan buat saya. Tapi begitu buka Quran, neraka. Kok kenapa orang gak ngaruh ya? Karena seolah-olah bukan untuk dia. Kok kenapa surga tidak mendorong dia untuk berbuat baik? Karena si surat itu seolah-olah bukan untuk dirinya. Maka Quran disebut surah, pesan dari Tuhan. Nah, si pesan ini karena satu dan lain faktor terlupakan, hingga manusia lupa dengan dirinya sendiri, akhirnya terjebak oleh cara hidup yang kini sudah tidak islami, pola hidup yang sudah tidak islami, bahkan yang dikejar pun sudah bukan apa yang Allah harapkan. Akhirnya manusia mengalami kerusakan. Nah,
Al-Quran mengajari kita disebutlah manusia. Yang pertama, Al-Quran menyebut kita basaron. Yang kedua, ins. Yang ketiga, insan. Yang keempat, annas. Semua ini diartikan oleh para penerjemah manusia, cuma warnanya berbeda-beda. Nah, si basaron ini fisik, si ins ini jinak, insan ini berakal, anas ini terpengaruh. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, manusia itu basaron. Qul innama ana basarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa kamu ini manusia biasa seperti yang lainnya. Artinya manusia syaratnya harus berfisik. Dan fisik ini kita tidak berdosa, karena fisik ini bukan kemauan kita. Bentuk tubuh, ukuran badan, bentuk wajah, warna kulit, ini bukan wilayah kita dan tidak membuat seseorang berdosa, kecuali kalau dia kufur. Saya nggak terima ya Allah dikasih kulit warnanya ungu, ya, emangnya Krishna. Saya tidak terima ya Allah dikasih hidung kok kayak gini. Saya nggak terima ya Allah dikasih wajah kok kayak gini. Saya nggak terima, saya akan demo. Wah, itu kufur berarti dia. Nah, fisik. Yang kedua, yang pertama nih, semuanya berfisik, semua berfisik. Nah, gak berfisik bukan orang berarti. Ada makhluk lain, jin. Nah, jin gak berfisik. Nah, yang kedua ada ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu fitrahnya jinak. Nah, ini mulai rusak di sini. Ketika ada manusia liar, berarti aspek insnya rusak. Harus jinak. Dalam arti jinak ketika dibawa kepada hal-hal yang positif dan baik, yang akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa fakta manusia jinak? Lihat saja ketika manusia awal muasal dilahirkan. Sudah bisa apa kita? Semua kita pasrah bergantung kepada orang tua. Dan jinak sekali. Gak pernah merusak, gak gigit, gak mukul, apalagi membunuh. Jinak sekali. Dikasih baju, terserah orang tua. Dimandikan, terserah orang tua. Nurut sebagaimana suatu makhluk yang tidak bisa apa-apa. Tangannya tak bisa menggenggam, lisannya gak bisa ngomong, akalnya pun belum bisa mikir. Begitu pertama kita dilahirkan, jinak sekali. Pernah ada cerita bayi gigit? Pernah dengar ada seorang orang tua mati digigit bayi? Belum pernah. Karena jinak. Lain dengan kalau Anda ngasuh bayi harimau. Bayi harimau ngegel atau makade. Harimau lahir sudah bergigi. Kucing lahir sudah bergigi. Ayam lahir sudah berparuh. Karena fitrahnya begitu lahir dia harus bertahan hidup. Lain dengan manusia, gak bergigi, gak berkuku, tangannya tak berfungsi, kakinya juga sama, gak bisa duduk, semuanya berbaring. Saking jinak. Sehingga orang tuanya begitu santai, begitu dia gendong bayi santai aja. Tetangganya juga begitu, coba saya ikut, boleh gak nyobain gendong? Boleh, dengan tenang aja. Gak gini, ngegel mau aja. Oh, ada jinak. Tapi begitu dewasa, Masya Allah, ada yang bunuh ibunya. Ada yang bunuh bapaknya. Ngeri ini. Kok bisa begitu ya? Nah, yang ketiga, insan berakal. Nah, si akal ini tadi harus diantarkan dengan diberi ilmu pengetahuan yang baik-baik. Kalau tidak,
akalnya akan berpikir tentang hal-hal yang bersifat subjektif, materi, dunia, dan apa yang cenderung oleh nafsu, bukan hatinya itu. Termasuk anas. Nah, manusia memang makhluk yang terpengaruh oleh dunia luar. Seperti kita waktu lahir udah bisa ngomong belum? Kenapa kita kok bisanya ngomong Sunda Indonesia? Kenapa? Ibu kita ngomongnya Sunda dan Indonesia. Maka kalau melihat di Jerman, anak kecil bahasa Jermannya udah fasih. Kenapa? Kenapa? Jangan berkata orang Jerman, ibunya ngomong Jerman. Walaupun lahir di Jerman, ibunya ngomong Sunda, banget Jerman ngomong Sunda. Apa yang didengar ini? Pendengaran tadi. Dia mendapat ilmu lewat pendengaran ketika orang tuanya ngomong. Direkam. Lalu dia belajar. Gitu. Seperti kita punya anak kan? Waktu umur 2 tahun mulai mama, bapak, mama, nen, begitu. Karena dia dengar itu. Terus, si terpengaruh ini, lingkungan ini. Jangan salah, lingkungan itu sangat membentuk karakter manusia. Bahkan seringkali jiwa kita, hati kita gelisah, takut, marah karena pihak luar kita. Betul enggak? Pernah marah karena tetangga? Pernah? Pernah kita dongkol karena sikap tetangga? Puting-puting gurung-gurung motor, terbuka pikiran pisan, hati jadi keruh. Terpengaruh. Maka kita ini makhluk sosial, saling mempengaruhi. Nah, ini dan punya watak harmonis. Nah, jadi kalau ada manusia yang sudah liar, sulit diatur, berarti dia sudah rusak. Kalau ada orang sudah nggak mau mikir, berarti dia udah rusak. Dan hari ini banyak orang udah nggak mau mikir. Taunya orang itu belajar itu hanya di dunia sekolah. Lulus sekolah udah nggak mau belajar. Dan di situ mulai akar rusak. Bahkan ketika sekolah pun, orang sekarang sulit untuk cinta dengan ilmu. Bagaimana kalau udah dari sekolah? Gitu. SD main-main, SMP main-main lagi, SMA main-main lagi, variasi bobogohan, gitu kan? Variasi geng-gengan, gitu. Variasi hobi mulai karena musik apalah, kuliah main-main lagi. Setelah kerja main-main lagi terus. Bahkan ada orang sekarang udah saya nggak mau mikir, wah bahaya itu. Kalau orang sudah tidak mau mikir bahaya, dia akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Nah, termasuk kalau ada orang yang baik atau buruk pasti ada pengaruh dari luar. Kalau hari ini Anda baik, pasti baiknya Anda tidak sekedar dalam diri Anda, ada pihak yang mempengaruhi, baik orang tua, guru, tontonan, bacaan, atau pertemanan, pasti berpengaruh. Termasuk kalau ada orang yang buruk, pasti pengaruh dari dunia luar. Sampai hari ini banyak orang yang mengatakan tanpa dasar, saya nggak percaya Tuhan, saya tetap percaya Allah. Saya tanya, kamu tidak percaya Allah, saya yakin bukan hasil renunganmu, tapi ide gagasan temanmu ya? Iya, tapi kan masuk akal juga Pak. Oh, kamu nggak berakal. Kamunya nggak berakal, saya bilang. Gitu, ya. Baru masuk akal tuh akalnya akal kamu. Gitu. Nah, sehingga ini salah satu ciri manusia di dalam Al-Quran. Jadi berfisik, jinak, berakal, terpengaruh. Nah, maka ketika kita berada dalam dunia yang baik, bukakan hati kita. Biarkan pengaruh itu masuk. Cara berpikir, cara berakidah, cara bersikap, biarkan dia masuk. Ketika kita berada di lingkungan yang buruk, tutup diri kita. Jangan terpengaruh. Jangan kau dengar, jangan kau lihat. Karena kalau masuk, pengaruhnya itu terasa itu. Seperti misalkan ketika Anda berjalan di satu tempat, di mall atau di jalan, ada perempuan cantik, seksi, senyum. Lamun asup, eta, langsung kepikiran. Saha etanya. Berarti asup eta.
Gitu nah, terbayang-bayang sampai ke bawah ngimpi jeroting kita berarti. Nah, maka kata Al-Qur'an begini, input hati itu dan akal, penglihatan dan pendengaran. Maka kata Quran, ya guddu min absorihim, tundukkanlah pandanganmu. Karena pandangan yang tak terpelihara akan menjadi input di hatinya.